Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Salam Pramuka. Salam. Baik. Tepuk tangan dulu. Oh, tepuk tangan dulu. Iya, siap. Salam Pramuka. Salam. Tepuk 13 namanya. Tepuk 13. Ya. Baik kawan, Jumat berkah, Jumat barokah. Semoga kawan Diska selalu diberi kesehatan, kemurahan rezeki, dan dilancarkan semua kegiatannya. Baik. Amin. Kawan, tadi sudah di depan salam Pramuka ya. Nah, nanti tema hari ini kita akan mendiskusikan tentang pramuka nih. Nah, bagaimana kawan Diska kabarnya hari ini? Semoga sehat. Telah hadir di studio kawan Diska, Ibu Yuni Ernawati SKM. Kak, mohon maaf nih, saya kesleo nih. Kak Yuni Ernawati SKM, Subkoordinator Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Bagaimana Kak Yuni kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Boleh kami panggil Kak Opi? Boleh ya. Kan masih apa adik Opi? Kakak kayaknya ya, cocok aja. Kalau Dek nanti kelihatannya kok gede sekali ya. Iya. Siap. Bagaimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik dan sehat, luar biasa. Ya, kita kan kalau di kepanduan nggak ada ini, sama-sama kakak adik. Iya. Betul. Sehat alhamdulillah. Kak Opi. Ini bulan Agustus nih Kak Yuni, selain Hari Nasional nih Kemerdekaan Republik Indonesia nih, terselip Hari Pramuka nih. Tadi sudah kita awali salam Pramuka nih. Nah, ngomong-ngomong, sebelum kita bahas lebih lanjut pramuka nih, apa sih sebenarnya pramuka itu? Singkatannya, Kak Yuni. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Opi ya. Betul sekali, 17 Agustus, ada 14 Agustus juga yang diperingati sebagai peringatan Hari Pramuka, di Indonesia. Kalau Pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana ya. Jadi apa sih Pramuka itu? Mungkin kita nanti bisa sebenarnya sudah familiar ya, Kak Opi. Jadi kalau kita lihat di kita hari ini berbincang-bincang ringan aja ya. Jadi kalau kita tahu mungkin kalau pas beberapa waktu terakhir ini ada yang berseliweran di antara kita, adik-adik yang dari Gudep sekolah itu bawa tongkat, ada kemah, ada kemah, ada kegiatan macam-macam. Nah, itu dalam rangka peringatan Hari Pramuka yang ke-63. Jadi kalau Pramuka itu apa? Jadi gerakan Pramuka itu adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menjalankan atau melaksanakan pendidikan kepramukaan atau kepanduan seperti itu, Kak Opi. Jadi pendidikan kepramukaan itu adalah proses pembentukan kepribadian, Kak Opi. Jadi tidak hanya karakter building, tetapi juga kecakapan hidup, kemudian membentuk akhlak yang mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Jadi begitu, Kak Opi. Jadi tidak hanya kepramukaan atau kepanduan itu tidak hanya mencakup hanya pembentukan karakter saja, tetapi sudah merambah bahwa skill-skill kakak-kakak dan adik-adik pramuka ini sudah melampaui seperti kapasitasnya lebih meningkat untuk bakti misalnya. Nah, itu untuk baktinya, kemudian untuk memberdayakan dirinya seperti itu. Jadi lebih luas, tidak sekedar dari pembentukan karakter building. Jadi ada soft skill, ada hard skill, ada soft skillnya seimbang gitu ya Kak Yuni. Seimbang, betul. Jadi seperti itu Kak Opi. Jadi memang perlu apresiasi untuk pramuka ini. Baik. Nah, tadi sudah dijelaskan nih tujuannya nih sekarang nih. Tadi sudah panjang lebar ya. Tujuannya ya Kak ya. Tujuannya tuh kita banyak teman gitu ya Kak ya. Terus kalau kemah kita masak bareng. Itu diantaranya ya. Bisa ditambahkan seperti itu. Tapi aslinya Kak, kalau kita mengacu ke undang-undang
Gerakan Pramuka, bahwa Gerakan Pramuka itu tujuannya yaitu membentuk sikap setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman. Wah, itu ya keren toh Kak. Keren, kemudian bertakwa, berakhlak mulia. Salah satunya lewat wahana Gerakan Pramuka, Kak. Kemudian berjiwa patriotik, nggak boleh cemen. Nah, itu kalau pramuka. Kemudian taat hukum. Jadi adik-adik, kakak-kakak pramuka taat hukum, Kak. Penting juga ini. Ya, disiplin juga, gitu ya. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Jadi adik-adik, kakak-kakak kepanduan itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Kemudian memiliki kecakapan hidup. Jadi tidak hanya tadi soft skill, hard skill, tapi juga life skill, Kak. Life skill juga. Iya, jadi kecakapan hidupnya juga ditempa di proses pendidikan kepramukaan seperti itu. Jadi pembentukan kepribadian tadi sebagai karakter bangsa dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup. Itu tujuan dari Gerakan Pramuka. Kalau dalam bahasa saya mengutip dari undang-undang yang saya sampaikan ulang seperti itu, Kak Opi ya. Jadi itu ya kawan Diska, tujuannya Pramuka itu sangat mulia. Nah, sangat mulia sangat sekali. mulia sekali, terutama untuk menjaga NKRI, iman dan takwa. Nah, seperti itu. Kawan Diska yang masih sekolah nih, nah sudah ikut di kalau saya melihat itu Kak Yuni gugus di pelangnya ya di sekolah kan biasanya ada baca gudep seperti itu. Apa kalau gudep enak ya? Itu khas Jogja Kak Yuni itu. Siap. Iya, sudah belum sarapan tadi soalnya. Gitu. Sama Kak Opi. Sama. Ya? Nah, kita itu tidak melampaui jam sarapan kayaknya. Oh iya. Nah, kembali lagi ke laptop nih Kak Yuni. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih gugus depan, nah seperti itu apa sih Kak? Ya. Kan di sekolah-sekolah kan biasanya ada kan di pelang-pelangnya itu. Nah, gugus depan 00 berapa gitu ya. Nah itu jadi gugus betul. Jadi gugus depan itu adalah satuan pendidikan Kak Opi dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Biasanya ada di sekolah-sekolah. Jadi ada kode-kodenya biasanya ya seperti itu Kak Opi. Jadi kalau Saka itu kan banyak juga ya. Jadi persyaratannya mengikuti satuan karya ini atau Saka seperti Saka Bakti Husada itu salah satunya harus ikut aktif di gudep, Kak. Aktif dulu di gudepnya dulu. Kalau gudepnya dia tidak aktif, mestinya ya belum memenuhi syarat untuk mengikuti peningkatan skill atau keterampilan di bidang kesehatan melalui Saka Bakti Husada ya. Jadi syaratnya harus aktif di gudepnya seperti itu. Menarik ya kawan Diska, terutama yang masih sekolah nih ya. Kak ya. Nah, tadi dijelaskan sama Kak Yuni nih ada Saka Bakti Husada punyanya kesehatan ya. Betul, punyanya bidang kesehatan. Bidang kesehatan. Nah, ada lagi saya pernah Saka Kencana. Kita juga punya. Kita di Dinas Kesehatan punya 2 Saka juga. Itu. Nah, kawan Diska yang tertarik bisa langsung check out bukan check out sih. Bukan langsung menghubungi Dinas Kesehatan. PP dan KB Kota Madiun. Kak Yuni boleh, Kak Ayu boleh, Kak Dokter Priyo boleh. Kak Dokter Priyo juga boleh. Nah, itu tadi sudah sempat disinggung nih oleh Kak Yuni nih, Saka Bakti Husada, Saka Kencana. Nah, seperti itu. Apa sih Kak? Ya, jadi Saka itu singkatan dari Satuan Karya Pramuka. Jadi Satuan Organisasi Penyelenggara Pendidikan Kepramukaan bagi peserta didik atau anggota pramuka yang muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemudian dan mengikuti pembinaan dalam bidang-bidang tertentu. Seperti itu Kak Opi. Jadi kalau minat di bidang kesehatan ikut Saka Bakti Husada. Kalau minat di bidang keluarga berencana bisa ikut Saka Kencana. Ya, kemudian kalau ingin atau
meningkatkan minat di bidang pertanian, ada Taruna Bumi, banyak kan pokoknya. Iya, ada Saka macam-macam pokoknya cok sakarepmu. Nah. Bicara tentang punyanya kita nih, bukan punyanya kita, Saka Bakti Husada nih. Kemarin juga kesehatan. Kemarin juga diperingati ya Kak Yuni ya. Betul. 17 Juli. Yang Kak Prio podcast sebelumnya. Iya. Itu. Videonya masih ada dicek ulang ya, kemarin ya Saka Bakti Husada. Ya. Nah, ngomongin tentang Saka Bakti Husada nih Kak Yuni, tujuannya nih. Oke, kalau review sedikit nih. Review review sedikit. Dari Kak Pio kemarin. Ya, betul. Jadi kalau Saka Bakti Husada jelas ya, salah satu wadah dalam Satuan Karya Pramuka untuk pengembangan pengetahuan, pembinaan keterampilan, terus menambah apa Kak Opi? Pengalaman ya Kak Opi, sama memberikan kesempatan untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat, tentunya dalam bidang kesehatan Kak Opi. Jadi yang interest dengan bidang kesehatan, ingin menambah pengetahuan, keterampilan, kemudian ingin membaktikan dirinya di bidang kesehatan, bolehlah bergabung di Saka Bakti Husada seperti itu. Kalau kepanduan atau Hari Pramuka yang kita peringati 2024 tahun 2024 ini yang umurnya kan sudah 63 Kak Opi. Kalau kira-kira itu kan berarti kira-kira sudah masuk lansia ya Kak Opi? Sudah lansia. Kalau lansianya sudah masuk. Masuk ya. Lansianya. Nah, kalau umurnya Saka Bakti Husada itu baru separuh baya kayaknya ya, 39 maaf, 39 Kak. Jadi lahirnya gerakan pramuka itu sudah 69 tahun yang lalu. Kalau Saka Bakti Husada tahun ini usianya baru 39, menjelang 40 Kak ya. Seperti itu. Jadi untuk Saka Bakti Husada, tema tahun ini mengusung membangun generasi emas Indonesia, membangun kesehatan generasi emas Indonesia. Seperti itu, luar biasa Kak. Jadi Saka Bakti Husada, tema peringatan Saka Bakti Husada 2024 itu adalah membangun kesehatan generasi emas Indonesia. Sedangkan peringatan Hari Pramuka tahun 2024 mengusung tema Pramuka Berjiwa Pancasila, menjaga NKRI. Seperti itu Kak. Ya. Tadi tambahan nih Bu Yuni. Saka Bakti Husadanya Kota Madiun nih masih aktif atau sudah gimana gitu ya? Kalau ada caranya kan langsung daftar ke Dinas Kesehatan nih. Bukanya latihan nih. Bukanya latihan ya. Jadi kalau Saka Bakti Husada, alhamdulillah, halo adik-adik, kakak-kakak mungkin yang monitor di acara ini, podcast ini, kawan Diska, ada Kak adik-adik yang berminat di bidang kesehatan, anggotanya juga ada, dan setiap latihannya walaupun memang sempat vakum beberapa waktu, beberapa bulan ya, tapi kita sudah aktif kok Kak, insya Allah kita sudah aktif, adik-adik mulai latihan setiap mulai tahun kemarin sih, beberapa waktu yang lalu juga sudah rutin latihannya setiap hari Minggu Kak. Hari Minggu dicatat ya. Hari Minggu pagi jam 9 biasanya. Tidak usah terlalu sepaneng kalau dengan Saka Bakti Husada, kita sirsan aja, serius, santai, ilmu keterampilan masuk. Itu pun gini Kak Opi. Kalau ikut Saka Bakti Husada itu kita enaknya gimana? Kalau mau membutuhkan connecting tentang bidang kesehatan itu perlu bisa ini. Biasanya tuh adik-adik tanya-tanya, Kak Yuni saya mau ngurus ini nih, pelayan ini di mana? Jadi tanya-tanya gitu, connectingnya gampang. Jadi artinya gini, oh ya nanti kalau seperti pelayanan untuk surat sehat di puskesmas bagaimana tanya itu gampang sekali. Jadi akses untuk mendapat
menyiapkan informasi kesehatan itu lebih mudah karena kan juga sudah kenal sama kakak-kakak instrukturnya. Bukan nepotisme, bukan ya, kita akses informasi edukasi tentang kesehatan itu lebih mudah bagi adik-adik yang mengikuti Saka Bhakti Wisada. Atau mungkin karena ini ya, saya tuh udah vaksin Kak kemarin tapi kok sertifikatku ada kendala begini begitu. Itu bisa tanya, nanti kita connectingkan dengan pengelola atau kakak-kakak terkait, baik di Dinkes maupun di Puskesmas, nanti dicek kendalanya, akhirnya bisa terselesaikan. Alhamdulillah seperti itu. Jadi ya kawan Diska, daripada minggu pagi mager, lebih baik ikut mager SBH Saka Bhakti Wisada ya, minggu pagi waktunya libur, waktunya bahasa Jawanya Pambangkong mager. Lebih baik ikut SBH Saka Bhakti Wisada gitu. Dan tidak boleh gabut-gabut ya Kak. Itu bahasanya anak sekarang kan gitu ya, gabut ya itu, gabut, keluntang-keluntung, nggak ada kerjaan, akhirnya mager gitu, ngalor ngidul di rumah, nggak ada kegiatan positif. Jangan. Jadi eman. Jadi yang kalau masih muda, manfaatkan masa mudamu sebaik mungkin. Adik-adik bergabunglah salah satunya dengan Saka Bhakti Wisada, dengan kepramukaan, dengan saka yang lain sesuai minatmu, silahkan. Karena kita membahasnya pramuka ya Kak ini, tidak terkhusus Saka Bhakti Wisada. Cuman kami mewakili Saka Bhakti Wisada di sini mengharapkan adik-adik untuk aktif dalam saka-saka yang diminati. Salah satunya Saka Bhakti Wisada. Ya, itu Kak. Baik, ya Kak Yuni tadi di atas disebutkan nih, yang mengikuti pramuka nih itu warga negara Indonesia aktif nih, WNI. Betul ya. Jadi pramuka itu WNI ya Kak. Ya, kalau warga negara asing ada, sekot ada. Jadi kita ada jambore yang nasional, internasional itu ada Kak. Iya, kita juga mengikuti tapi virtual Kak. Biasanya on air ya, on air. Live Zoom biasanya. Bukan live Zoom Kak, kayak apa ya Kak, kayak break-breakan itu apa itu? Pakai HT. Ya itu biasanya adik-adik yang tertarik itu bisa daftar Kak. Apa ya namanya, jambore on air Kak istilahnya. Itu bisa tingkat nasional, bisa internasional begitu. Saya sempat pernah mendampingi adik-adik yang di tingkat nasional itu, terus saya break-breakan, kenalan gitu. Ya seru ya. Punya teman baru juga gitu. Asik pokoknya Kak. Jadi pramuka itu warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan Kak. Tentunya mengamalkan Satya Pramuka, Dharma Pramuka. Apa menegi? Satyana bahasanya kok gimana? Pak admin mungkin asing, masih asing. Satya Lencana. Kalau dulu saya SD itu sering saya ucapkan Kak. Sudah menerima apa belum atau sudah lupa nih teman-teman? Kalau zaman saya SD ikut pramuka siaga, penggalang, ya penggalang waktu itu aktif ikut kemah. Pulang-pulang itu dapat oleh-oleh Kak Opi dulu itu. Biasanya inilah kutu rambut ya, itu biasanya bahasa Jawanya Kak. Itu tapi habis itu dibersihkan, dikeramasi, sembuh lah ya, sembuh, silang. Yang penting pengalamannya sampai menyusuri sungai pernah nggak Kak Opi? Sampai Teles Kebes waktu SD kalau nggak salah. Pernah ya? Pernah kalau nggak salah Kak. Pernah kemah sambil kalau tiduran itu melihatnya bukan langit-langit rumah, tapi langit sungguhan. Kemudian ada pepohonan bintang-bintang. Pernah nggak? Terlihat bintang di sana. Pernah nggak? Pernah. Saya dulu waktu SD kalau nggak salah itu di Magetan sama di Kresek kalau nggak salah. Begitu. Iya, waktu SD saya dulu Kak Yuni. Sama susur sungai. Terus kemudian apa itu? Mencari dengan sandi-sandi, jurit malam apa itu sing diweden-wedeni barang. Paling sedih yang itu Kak Yuni, yang renung malam atau apa? Renungan itu ya, renungan malam. Sampai meneteskan air mata. Berarti menghayati betul itu. Ya Kak, jadi memang Kak ya, ternyata betul tidak hanya slogan atau tulisan bahwa pramuka itu membentuk, salah satunya wahana yang bisa membentuk karakter atau kepribadian itu. Teringat mulai
sampai sekarang Kak, mulai kecil ikut pramuka, mulai siaga penggalang itu terngiang-ngiang sampai sekarang itu ingat betul Kak. Jadi dan itu terbawa bagaimana suasananya kita membangun tim, kemudian bagaimana mengatasi masalah di perjalanan, ada halangan apa, itu seru Kak. Kalau nggak mengalami mungkin nggak punya memori seperti itu, eman sekali gitu ya. Jadi kalau sekarang walaupun tidak wajib pramuka, saran saya ikut pramuka tetap sebagai ekskulnya itu sangat bagus dan menjadi kenangan indah bagi kita. Kalau udah dewasa gitu. Kenangan masa lalunya yang indah. Jadi kan ada pengalaman baik, pengalaman buruk. Lah kalau pramuka ini mesti pengalaman baik. Soalnya apa Kak? Kalau ikut pramuka pasti di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, seperti itu. Jadi nggak ada namanya kenangan buruk itu di pramuka, nggak ada. Saya sepersekian detik kembali ke memori masa lalu nih Kak Yuni. Sepersekian detik mendengarkan lagunya nih. Nah, kembali yang tadi nih Kak Yuni, Satya Pramuka. Saya lupa ingat nih. Satya Pramuka ya. SD kalau salah ini ya. Kalau saya dulu hafal di luar kepala, sekarang sampai lali karena di luar kepala Kak, jadi sampai lupa enggak ya. Jadi kalau Satya Pramuka kita mungkin flashback ya. Kalau dulu saya hafal betul ya, itu suka pada kalau latihan, kalau waskema itu sering diucapkan ya Kak, demi kehormatanku, seperti itu, aku berjanji akan bersungguh-sungguh, seperti itu Kak, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Dharma Pramuka. Itu Kak kalau dulu hafal, dihayati, kemudian diresapi, diapakan lagi Kak? Diamalkan. Waduh, wis luar biasa itu Kak. Itu rada apal-apal sedikit walaupun rada ngelirik titik Kak. Kalau dulu hafal banget Kak, sekarang di luar kepala. Di luar kepala. Siap. Tapi masih terekam ya? Masih terekam. Kak Opi kayaknya sering ikut latihan hari Minggu deh, biar terbiasa memanggil saya dengan Kak Yuni gitu. Iya. Nanti kalau saya ikut, saya masih sesuai persyaratannya enggak nih Kak Yuni? Umur saya kan sudah lost dollar. Usianya. Kalau seperti Kak Opi ini masuknya di pramuka dewasa Kak, ya bisa jadi pembina, instruktur seperti itu, boleh Kak, nggak masalah gitu. Siap. Jadi berinding Kak Opi, kalau dulu ingat Satya Pramuka ini diucapkan, demi kehormatanku, aku berjanji, itu langsung berinding langsung Kak. Jadi itu sudah atau ya yang merasakan masing-masing ya. Ini kan kita membahas peringatan Hari Pramuka. Jadi ada Satya Pramuka itu kalau di ini itu nanti ada janji ulang Kak di peringatan Hari Pramuka ini. Ya, jadi ada janji ulang seperti itu. Itu merinding kalau kita ini ya, apalagi kalau pas kemah Sabtu Minggu persami gitu, terus kita menyalakan api unggun, wah itu seru sekali. Suasananya memorable sekali kalau bagi saya. Iyalah. Ingin mengulangi tapi walaupun pulangnya itu bawa perbekalan yang luar biasa. Benteot istilahnya, perbekalannya banyak sekali. Tapi seneng gitu ya, baju kotor atau bahan semua barang-barang itu dengan tadi apa Kak istilahnya benteot kalau saya Kak Yuni bahasanya. Itu perintilannya banyak. Betul ya. Nah, tadi Kak Yuni sempat mengucapkan Dharma Pramuka. Tadi Satya Pramuka, sekarang Dharma Pramuka. Saya mau mencoba mengingat tapi sulit. Ya, siap. Tapi kalau saya mendengar
1 atau 2 poin nanti mungkin kembali lagi ingatan saya gitu ya. Iya. Iya, saya juga Pramuka, dulu apa saiki luar kepala. Iya. Siap. Iya Kak Yuni. Karena kita memperingati Hari Pramuka, bolehlah kita refresh ya. Jadi kalau dulu yang mengikuti Pramuka, atau saya kira kalau dulu mesti ikut ya, karena wajib ya dulu ya, wajib ya. Terutama yang kalau SMP itu kelas 1 itu wajib ya, semua harus ikut. Walaupun ada yang nggak suka gitu ya, tapi anak-anak yang mengikuti Pramuka itu biasanya tahan banting, tapi bukan untuk dibanting-banting ya Kak. Mentalnya jadi betul. Jadi kalau dasar Dharma Pramuka atau Dharma Pramuka itu ada 10 ya Kak ya. 10. Tentunya yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu penting. Jadi anak-anak Pramuka itu ya harus punya ini. Memegang prinsip itu ya, jadi takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian cinta alam dan kasih sayang sesama manusia gitu. Cinta nggak sama sesama manusia? Cinta Kak Yuni. Ya harus ya. Tapi dulu cinta alam, sekarang cinta orang tua. Tetap harus cinta alam juga Kak. Kalau alam tidak kita jaga kelestariannya, nanti kita generasi besok-besok dapat apa Kak kalau alamnya rusak. Jadi Pramuka itu harus menjaga alam juga. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Itu termasuk dalam nilai-nilai dalam Pancasila Kak, karena gerakan Pramuka itu berasaskan Pancasila. Jadi sangat ini ya, sangat pas gitu. Jadi kalau Pramuka tidak mengamalkan nilai-nilai kepramukaan yang berasaskan Pancasila wis gak cocok Kak. Mestinya ndak, mestinya mesti mengamalkan keduanya Kak. Nilai-nilai kepramukaan, nilai-nilai Pancasila itu sangat erat Kak. Jadi karena ya asas, namanya asas nggak boleh ditinggalkan gitu ya. Itu Kak. Jadi yang kedua itu dasar Dharma, yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kemudian yang ketiga patriot yang sopan dan kesatria. Itu Kak. Patriot yang sopan dan kesatria. Iya, nah ini Gen Z nih, apalagi Kak Yuni sekarang. Gen Z ya. Kalau kita kan saya masuk gen apa ini? Baby boomer. Baby boomer kayaknya. Baby boomer. Waktu yang kelahiran 70-an ke atas lah, itu baby boomer kayaknya ya. Kenopo ya jeneng itu. Saya 90-an Kak Yuni. Oh 90? Enggak lah. Milenial kayaknya ya. Milenial kok masih muda sekarang, DOP berarti ya. Tapi kok dari tetep kakak. Siapa? Iya Kak Yuni. Kita kok guyon aja ya Kak. Enggak apa-apa ya Kak ya. Tadi patriot dan sopan yang kesatriaan ini Gen Z nih Kak Yuni. Itu penting sekali Gen Z kan sekarang eranya Gen Z nih sekarang. Gak boleh ceklean juga. Udah boleh ceklean lagi nah, apalagi sekarang kan ngeri ya Kak. Anak-anak muda sekarang itu sensitif, disinggung sedikit sensitif. Kalau adik-adik yang mengikuti Pramuka, mengamalkan dasar Dharma itu patriot yang sopan dan kesatria. Jadi sopan, jadi dia juga unggah-ungguhnya ada. Kemudian tetap kesatria Kak gitu. Jadi karakternya dibentuk dengan dia menerapkan dasar dharmanya itu. Iso dititeni Kak, anak-anak Pramuka dengan yang memang betul-betul jiwanya itu ngeblend dengan Pramuka dengan ndak itu. Kalau saya mengamati, kalau mengikuti Pramuka dengan kata hatinya sendiri, jadi dia memang passionnya atau dia minat di kepramukaan dengan yang terpaksa karena disuruh bu guru, pak guru atau kakak-kakak pembina wajib ikut pramuka, itu beda Kak. Karena menggugurkan kewajiban karena keterpaksaan gitu. Itu beda. Kalau memang dia betul-betul suka pramuka, itu biasanya anaknya pun bagus-bagus Kak. Alhamdulillahnya begitu. Lanjut nih Kak Yuni. Tadi yang ketiga. Ya. Yang keempat ya sekarang ya. Sekarang. Patuh dan suka bermusyawarah. Nah, itu anak-anak arek-arek pramuka, bocah-bocah pramuka biasanya ikut patuh Kak. Gitu ya. Patuh wis pokoknya dan suka bermusyawarah, gak usah eyel-eyelan tapi musyawarah mufakat. Kalau emang betul, kalau memang tidak disepakati atau belum ada kata mufakat dalam musyawarah itu,
bolehlah voting, tapi nggak gontok-gontokan Kak. Jadi bagus gitu ya untuk komunikasi bermusyawarah. Kan juga ada apa ya, kalau di Dewan Ambalan selevel SMA itu kan ada mustega, jadi musyawarah penegak. Ini musyawarah, jadi adik-adik pramuka itu sesuai dasar dharma yang keempat itu patuh dan suka bermusyawarah. Sorry itu Kak. Gitu. Lanjut lagi Kak Yuni. Yang kelima ya. Yang kelima. Yang jelas lah ini mesti sifatnya KOP. Rela menolong dan tabah. Sorry itu. Iya jelas. Rela menolong dan tabah itu adalah prinsip hidup saya. Gitu. Tabah menghadapi ujian. Betul. Memang hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah perjuangan Kak. Al-hayatu jihad Kak. Betul. Sekali Kak Yuni. Kalau nggak mau berjuang ya ojo urip gitu ya. Betul, karena nggak ada ujiannya. Betul. Jadi tantangan, jadi patuh dan suka bermusyawarah, kemudian rela menolong dan tabah. Kalau ada yang butuh bantuan, kita komunikasi baik, perlu dibantu begitu, dan tabah Kak ya. Kadi kayak apa yo kalian geruntel Kak, gitu. Kadi kayak opah yo gak boleh geruntel Kak. Kan rela menolong dan tabah. Wis agak itu kok no es di kongkon tok. Gitu. Ya itu harus depan oke, di belakang gerundel. Nah, itu tidak ada jiwa pramuka ya di situ ya. Ini saya kasih contoh-contoh konkret aja Kak. Jadi biar nggak terlalu kata-kata dewa gitu ya. Supaya kawan-kawan Diska di rumah juga langsung menyerap nih. Nah, contohnya nah seperti ini Kak Yuni. Iya. Itu kan juga sama, nilai-nilai Pancasila juga seperti itu, pasal-pasalnya, butir-butir Pancasila. Kak Opi apal? Dulu kalau saya SD tuh belum masuk kelas itu aja baris. Ya toh. Sebutkan Pancasila sila kelima butir kesekian. Gak apal balik barisannya yang buri belakang. Kebetulan saya ketua kelasnya ya. Tadi saya bagian ngetes gitu ya. Aman Kak. Siap ya. Monggo. Lanjut Kak. Lanjut ya. Lanjut dulu sampai selesai. Berapa Kak? 6 ya? 6. Yang jelas pramuka itu rajin, yang ke-6 jasa dharma yang ke-6 rajin, terampil dan gembira Kak. Tadi loh Kak, nyanyiannya aja di sini senang, di sana senang Kak. Betul. Yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Hemat, cermat dan bersahaja. Disangoni titik iso urip Kak. Bisa hidup. Soalnya konconya Kak. Nah, temannya banyak, konektivitasnya banyak. Siap. Kalau pas kema itu ada orang tuanya, temennya yang ini orang tuanya nggak nengok. Dia kan hemat, cermat dan bersahaja. Mas yo dia sangunya sedikit bisa hidup, bisa urip gitu ya. Bolone akeh gitu. Temennya banyak, temennya yang membawa jajan banyak ikutan. Bukan di situ. Kalau dia punya sangu pun ya bisa hemat lah gitu ya. Kemudian dia nggak neko-neko istilahnya, jadi bersahaja lah. Anak-anak pramuka itu bersahaja. Gitu. Kemudian 8 jelas disiplin, berani dan setia. Jadi kalau arek pramuka sing nggak disiplin, mestinya disiplin semua itu. Kalau latihannya itu mesti tegas gitu ya Kak ya. Itu memang untuk melatih kedisiplinan dan keberanian seperti itu. Otomatis setia Kak. Jiwa korsanya itu ada kalau anak-anak pramuka. Jiwa korsanya. Nek ono temennya butuh bantuan atau siji gurung mulai yo, koncoe yo sik ngenteni gitu. Itu namanya punya jiwa korsa. Kabeh ngumbah tendo siji yo ngumbah tendo kabeh. Ngecat ngecat tongkat ya itu. Ngecat satu temennya ngecat ya satunya ya temen yang lainnya juga ikutan membantu, tapi anak itu seneng itu kalau dalam kehidupan sehari-hari temannya ada tertimpa musibah, kita terpanggil. Betul, terpanggil untuk membantu. Yang benar-benar nggak ada lah ya. Kita yang seneng-seneng aja Kak. Kemudian yang ke-9 Dharma Pramuka itu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kalau dikasih tugas, targetnya selesai tanggung jawab. Itu anak-anak pramuka. Jadi dapat dipercaya Kak. Kak terus melendrang gitu ya. Jadi kasih tugas ini ya, kamu bikin laporan ini ya. Siap gitu ya. Besok jadi gitu. Terus kalau apa namanya? Tidak bisa dipercaya, siswa juga dadi toh Kak. Nah, namanya adik-adik pramuka itu tanggung jawab Kak.
Betul. Terus yang ke 10 itu suci dalam perkataan, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi sangat mulia ya Kak kalau kita ngugemi Dharma Pramuka yang biasanya kita familiar dengan Dasa Dharma itu ya, Pramuka ya. Betul Kak. Nah, jadi itu Kak, kawan Diska ya, ada Satya Pramuka, ada Dharma Pramuka. Betul. Jadi apabila kita mengamalkan, insya Allah nih, jadi dalam keluarga kita, di lingkungan kita bermasyarakat akan sangat berguna sekali nih. Top itu Kak. Top sekali kawan Diska. Luar biasa. Baik Kak Yunina, tadi sudah panjang kali lebar nih tentang Pramuka nih. Terus kegiatan Pramuka di yang ke-63 tahun nih apa aja nih Kak? Tahun ini ya. 2024 ini apa aja nih Kak? Oke, alhamdulillah Kak Opi, jadi tanggal berapa ya kemarin? Alhamdulillah Kuarcap Kota Madiun kemarin mengundang kami Dinkes untuk turut serta terlibat dalam rapat koordinasi Kak dalam rangka rangkaian peringatan Hari Pramuka tahun 2024 atau peringatan Hari Pramuka yang ke-63. Nah, tanggal 4 kemarin Kak. Ya, kita mendapat undangan dan alhamdulillah kami bisa menghadiri di situ. Sedikit banyak kami mengetahui Kak rencana-rencana kegiatan-kegiatan dalam peringatan Hari Pramuka ke-63 tahun 2024 yang dilaksanakan di Kota Madiun. Jadi itu mulai banyak Kak kegiatannya apa juga? Tidak hanya upacara ternyata. Rencananya sesuai surat edaran dari Kuarcap Kota Madiun itu ada beberapa, mulai dari tingkatan pangkalan atau di sekolah-sekolah, kemudian tingkat ranting maupun sampai ke tingkat cabang atau tingkat kota ya, cabang Kota Madiun seperti itu. Jadi di tingkat pangkalan atau gugus depan itu juga sudah ini Kak kegiatannya pemasangan spanduk Kak. Jadi pemasangan spanduk tema Hari Pramuka ke-63 sekaligus pemasangan bendera ya, tunas kelapa dan bendera WOSM itu mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus. Jadi kalau pagi tadi aja saya berangkat ke kantor itu papasan atau disalib sama adik-adik ke SD kayaknya ya, itu bawa tongkat, bawa apa itu mungkin dia mau kemah itu di sekolahnya itu juga salah satu memperingati karena selain pemasangan spanduk, pemasangan bendera, ada 10 ya dijajar-jajar di pagernya sekolahan itu juga ada bakti sosial Kak. Jadi rencananya seperti itu, jadi ada sembako, ada makanan siap saji, perlengkapan sekolah itu sih yang direncanakan pada rapat kemarin dan sesuai surat edarannya Jadi nanti penyalurannya itu bakti sosialnya ke anak-anak yatim piatu anggota Pramuka Kak. Kemudian juga ke panti asuhan. Mulia sekali Kak kegiatannya peringatan Hari Pramuka ke-63 tahun 2024 di tingkat gudeg. Ya, tingkat sekolahan itu. Kemudian juga ada perkemahan peringatan Hari Pramuka yang ke-63 itu Sabtu Minggu ya Kak. Itu juga ada di gudeg-gudeg. Kemudian juga ada apel Kak Opi, apel Hari Pramuka itu tepat di tanggal peringatan Hari Pramuka yaitu 14 Agustus 2024 Kak Opi gitu. Di gudeg-gudeg itu apel. Betul. Kemudian kalau di tingkat ranting, kuartir ranting itu pemasangan spanduk tadi Kak, sama pemasangan bendera tunas kelapa dan bendera WOSM itu tanggal 1 sampai 30 Agustus 2024. Kalau di tingkat cabang atau tingkat kota, kuartir cabang Kota Madiun itu selain ada pemasangan spanduk tema Hari Pramuka ke-63 tahun 2024, terus ada pemasangan bendera tunas kelapa, ada bendera WOSM juga, tanggalnya sama 1 sampai 30 Agustus 2024. Terus tanggal 10-nya ada lomba-lomba itu Kak. Seru ini. Kalau longgar mungkin bisa merapat ke Kuarcap Kota Madiun Jalan Serayu itu Kak. Jalan Serayu depannya SMA N4. Iya, betul. Di situ kalau dalam edaran itu ada lomba pemimpin apel upacara. Kemarin di rapat sempat dibahas Kak. Jadi
kriterianya. Pertama harus posturnya, kayak arepe mlebu tentara itu Kak. Postur harus dinilai yang pertama. Kemudian selanjutnya ada kriteria itu dibahas dalam rapat kemarin Kak. Jadi ada lomba pemimpin apel atau pemimpin upacara Kak. Ini level SMP, MTS, SMK, SMA, MA seperti itu. Kemudian kalau level SMP, MTS itu lomba pengucap pembukaan UUD 45 dan Pancasila. Kak Opi bisa? Apa? Insya Allah. Kalau Pancasila hafal, kalau pembukaan perlu dites. Perlu dites ini nanti. Kalau saya dulu waktu SD itu bagian pengucap Kak, langganan itu. Kalau dadaan gitu, mesti saya dipanggil Kak. Langsung. Itu. Sampai apal Kak itu. Waktu SD loh Kak ya. Saya kira luar kepala sudah Kak. Siap. Ada lomba itu Kak. Di tanggal 10 pengucap UUD, pembukaan UUD 45 dan Pancasila. Itu level SMP MTS. Terus ada lagi lomba pengucap Dasa Dharma tadi Kak. Nah itu SMP, MTS, SMA, SMK, MA gitu. Kemudian ada lagi Kak, satu lagi di tanggal 10 lomba pembawa acara. Ini hanya level SMA, SMK, MA putri Kak. Kalau yang tadi itu laki perempuan, putra putri. Kalau yang lomba pembawa acara atau MC itu hanya putri Kak. Hanya putri aja. Itu. Terus kalau itu di tingkat cabang, ada lagi ziarah Taman Makam Pahlawan Madiun Kak. Rencana Senin minggu depan Kak. Tanggal 12. Insya Allah kalau tidak ada perubahan ya, itu ada ziarah Taman Makam Pahlawan Madiun tanggal 12 Agustus 2024. Terus ada ulang janji Hari Pramuka Kak. Jadi tanggal 13 Agustus malam tanggal 14 malamnya. Jadi malamnya itu ada ulang janji di Ngerowo Bening gitu. Di apa? Di kebun buah ya Kak. Kalau dari rapat kemarin seperti itu Kak. Jadi bengi-bengi kita janji ulang gitu. Itu suasananya yang merinding. Betul. Jadi ada janji ulang untuk Hari Pramuka itu. Kemudian ada donor darah serentak Kak di tanggal Rebunya tanggal 14 Agustus. Hari hanya 2024 di lapangan Gulun. Terus kemudian yang jelas puncaknya itu Hari Pramuka ke-63 tahun 2024 ya, di hari Rabunya Kak. 14 Agustus. Betul, 14 Agustus 2024 juga di lapangan Gulung kalau tidak ada perubahan seperti itu. Katanya juga kemarin tuh pada saat kami mengikuti rapat koordinasi rangkaian peringatan Hari Pramuka yang ke-63 itu ada juga tarian massal gitu Kak. Kalau kolosal sih bukan kolosal. Kemarin istilahnya tarian massal, jadi melibatkan banyak ribuan. Nah ini kalau tidak ada perubahan ya tetap ada itu. Jadi ini kita ikuti aja Kak. Kalau memang seperti itu kita dukung. Kami dari kesehatan mendukung untuk tim kesehatannya biasanya. Ya, dari kepanitiaan di kesehatan. Baik Kak Yuni, terakhir nih Kak Yuni, pesan dan kesannya nih untuk peringatan Hari Pramuka nih. Pesan dan kesannya Hari Pramuka dan Saka Bakti Husada nih. Pesannya nih Kak Yuni. Ya betul. Jadi kalau untuk Saka Bakti Husada ya, ayo ikut bergabung dalam Saka Bakti Husada Kota Madiun supaya kakak-kakak, adik-adik dapat meningkatkan skill ya, pengetahuan, keterampilan di bidang kesehatan. Kemudian yang penting Kak Opi bisa jadi agen perubahan Kak Opi, jadi agent of change dalam mendukung Germas Kak Opi, gerakan masyarakat hidup sehat. Yang berdaya tentunya Kak Opi. Jadi yang berdaya itu dia bisa menggerakkan teman sebayanya, kemudian bisa keluarganya, bisa masyarakat luas untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Itu untuk Saka Bakti Husada pesannya ya. Kemudian kalau untuk kepramukaan secara umum ya, untuk peringatan Hari Pramuka tahun ini gitu ya, khususnya ini ya, kami mengucapkan terima kasih ya, kami mewakili Saka Bakti Husada Kota Madiun mengucapkan selamat memperingati Hari Pramuka
ke-63 tahun 2024. Dan terima kasih Gerakan Pramuka selama ini telah menunjukkan eksistensinya, mempersiapkan generasi muda untuk selalu menjadi garda terdepan KOPI dalam membentuk anggota pramuka yang berjiwa Pancasila dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai tema Hari Pramuka, Hari Peringatan Pramuka ke-63 tahun 2024 ini. Jadi temanya Pramuka berjiwa Pancasila, terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, apresiasi kami ucapkan dari Saka Bakti Husada. Selamat memperingati Hari Pramuka ke-63 tahun 2024. Terima kasih, demikian Kak Opi. Ya. Baik kawan, terima kasih Kak Yuni. Sama-sama Kak Opi. Super sekali nih pesannya. Jadi untuk SBH, untuk pramuka secara umum khususnya SBH juga nih, sangat super pesannya. Nah, baik, terima kasih Kak Yuni. Sama-sama Kak Opi. Sudah meluangkan waktunya kita mengisi di Info Sehat bersama kawan Diska nih. Kita berjumpa di episode menarik selanjutnya Kak Yuni. Insya Allah. Terima kasih. Salam sehat untuk Kak Yuni dan kawan Diska di rumah. Kita akhiri podcast hari ini ya kawan Diska. Jangan lupa subscribe channelnya YouTube kawan Diska dan ikuti info-info sehat di IG-nya Promkes Kota Madiun. Terima kasih. Pramuka. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.